Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan pada usul isyrin, yaitu usul isyrin yang keenam. Menyatakan bahwasanya ini narasi utamanya ya. Ucapan setiap orang itu bisa diterima atau ditolak, kecuali sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, semua yang berasal dari salafus soleh yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah kita terima. Jika tidak sesuai, maka kitabullah dan sunnah lebih utama untuk diikuti. Tetapi kita tidak boleh mencela dan membantah individu-individu dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Kita serahkan mereka pada niat hatinya, karena sesungguhnya mereka telah sampai pada apa yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini intinya lah kita ketika ada seseorang ya yang menyampaikan sebuah pendapat ya, baik itu dia ulama, dai, ustadz kondang, ustadz yang tidak kondang. Nah, itu boleh kita terima asalkan dia sesuai dengan kitabullah ya. Lalu kitab tolak pun boleh juga. Jadi nggak usah segan-segan. Nah, terkadang ketika kita menerima ya. Nah, kita menerimanya ini eh, lalu suatu saat ada satu pendapat ya, ini orang ini kita terima pendapatnya. Lalu sampailah pada suatu masa ada dia mengucapkan pendapat yang kita tuh anggap dia tuh nggak cocok loh dengan eh, idealisme kita seperti itu. Nah, maka boleh saja kita tolak itu, boleh kita tolak, nggak perlu kita totalitas 100% kita terima. Nah, kecuali ya itu adalah pendapat Nabi Muhammad SAW ya, kecuali itu. Nah, inilah manusia, bagaimana sikap manusia ketika kita berbicara, jangan sampai kita terlalu ya mengagung-agungkan pendapatnya ya, sementara bisa saja ya eh, pendapatnya itu ada benarnya pada momen tertentu, lalu ada salah pada momen tertentu. Nah, jadi kita meyakini bahwa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin ini ya, baik dia terpelajar, awam, seorang yang imam, ahli fikih, yang terjaga dari kesalahannya. Ini perlu kita pahami ya. Nah, karena semua anak cucu Adam itu makhluk yang berpotensi besar melakukan kesalahan. Sehingga ucapan mereka itu nggak boleh diterima kecuali yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan kita terlalu fanatik dengan seseorang. Kita harus lihat kondisinya ya. Jadi sedalam apapun pengetahuan agama seseorang, ahli fikih ya, dan setiap pendapat itu tidak boleh kita dinilai benar totalitas all out semuanya. Nah, tergantung kondisinya ya. Bahkan pendapat para imam mazhab aja yang diterima tuh hanyalah yang sesuai dengan kitab dan sunnah seperti itu. Ya, misalkan ada tuh seorang imam sebenarnya menyampaikan pendapat ya, dan ternyata pendapat itu ya karena dia menyampaikannya dan itu ternyata tidak sesuai dengan eh, sunnah ya kan, kitabullah, maka boleh kita tolak. Nah, tapi yang sering terjadi ini kan adalah pada saat ketika sesuatu itu memang hasil ijtihad seperti itu. Nah, ini bolehlah kita pilih nih kira-kira mana yang menurut hati kita itulah yang paling mendekati kebenaran. Yang tentunya menurut hati kita pun juga kita sudah mencari ya, mencari riset ya dengan berbagai data ya, apakah kitabullah, hadis, sunnah, lalu kita compare semuanya, lalu kita bisa mendapatkan satu kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kebetulan kesimpulan yang kita dapatkan ini ternyata enggak sesuai nih dengan ucapan dari orang yang ya cukup terkenal lah misalnya seperti itu. Nah, maka kita boleh menerimanya, boleh kita terima, boleh juga kita tolak. Nah, jadi jangan takut untuk menolak seperti itu ya. Nah, ini kebanyakan kita itu adalah kalau terima itu mungkin lebih mudah lah, tapi menolak seperti itu. Nah, kasusnya misalnya gini ya, ada kasus di mana seseorang dulunya dia aktif di mana seperti itu kan. Nah, lalu suatu masa dia tuh merasa iya ini kayaknya nggak bisa gerak lah kalau saya berpikirnya seperti ini. Sementara eh, pimpinannya, tokoh pimpinannya mengatakan itu dan dia mengatakan kayaknya nggak cocok deh. Ya udah, akhirnya dia tidak ngikutin pendapat itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita. Nah, jadi inti dari usul yang keenam ini adalah dia ingin mengatakan bahwasanya kita semua manusia ini pasti ada salahnya, ya. Kita boleh menerima menolak pendapat orang lain, gak usah segan-segan, kecuali pendapat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu, ya. Nah,
lalu perkataan yang diterima tuh yang bagaimana? Ya, yang tadi ya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti itu. Nah, kalau yang kita tolak nih yang gimana biasanya? Ya biasanya yang bertentangan dengan apa namanya itu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nah, ya. Nah, itu kita tolak seperti itu ya. Nah, yang muncul tadi masalah adalah ketika kita udah megang satu prinsip dan itu prinsipnya masih masih bukan prinsip yang pokok ya, yang cabang. Nah, maka tentu kita mencari sendiri nih sumber-sumbernya, apa kitabullah, hadis atau Gusti Nabawiyah atau yang lainnya, lalu kita compare sendiri, kita tanyakan sama hati baru kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, sekarang bagaimana nih sikap kita sebagai seorang muslimin ya ketika ada terjadi perbedaan pendapat ya, perbedaan organisasi, perbedaan mazhab, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam. Nah, jadi ibu dan sekalian ya, pendapat jika terjadi seperti itu ya, nah kita tidak boleh mencela atau menyakiti seseorang yang pendapatnya atau hasil ijtihad itu enggak dipakai sama kita. Ya. Karena ya kita hidup itu adalah pilihan seperti itu kan. Kita harus eh, tetap menjaga kerukunan beragama, ukhuwahnya seperti itu ya. Jadi seorang muslim itu nggak boleh menyakiti dan mencela saudaranya. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Nah, jadi selagi kamu nanti nggak masuk ke neraka, nggak melanggar syariat, kan, tidak melanggar aturan yang berlaku, tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, maka lakukan saja seperti itu. Ya, asal tadi nggak bertentangan dengan kitab dan sunnah atau ijtihad ya yang memang sesuai dengan syariat seperti itu. Nah, jadi seorang muslim itu hanya wajib menyerahkan urusan pada pemilik pendapat atau pelaku ijtihad yang pada niat mereka masing-masing. Nah, jadi biar Allah saja ya sendiri yang akan menghisap semua amalnya. Jadi inilah ya etika Islam ya dalam proses transfer ilmu pengetahuan atau amal dari yang lain. Ini tidak pantas ditetap oleh seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi bahkan ya kalau kita baca di kitab-kitab imam mazhab itu ya, mereka tuh berkali-kali ya mengatakan bahwasanya ketika sebagian dari mereka itu telah menjumpai dalil yang valid, mereka akan menghentikan ya upaya ijtihad yang sedang dikerjakan seperti itu. Nah, jadi kita perlu memang benar-benar ilmiah sekali ya. Nah, jadi dalam hal ini mereka tuh memiliki sikap netral, objektif, berorientasi pada kebenaran, berani mengakui kekeliruan ketika ijtihadnya enggak tepat. Yang ini sesuai, ini semua itu pastilah menandakan kesalahan seseorang dan ketakwaan mereka karena mereka mengakui mereka itu salah dan itu tidak masalah ya. Mengakui kesalahan itu kan ya sebuah kemuliaan ya. Kita ingin menyelamatkan umat yang lain ya. Maksud itu orang-orang lain, umat Islam seperti itu. Jadi kita tidak usah terlalu mengagung-agungkan pendapat kita lah yang paling benar. Kita harus menghargai ya. Jadi bahkan tidak ada seorang pun dari seluruh imam mazhab itu pernah menyampaikan kata-kata yang mendorong orang lain untuk menganut mazhabnya. Kata-kata mereka yang populer itu apa? Mazhab kami ini benar tapi mengandung kemungkinan salah. Lalu mazhab orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar. Nah, itu yang kita pikirkan ya. Jadi 20% 80% ya, prinsip Pareto ya. Kalau menurut kita yang paling benar berarti ya 80%-nya kita benarnya tapi enggak 100% benar seperti itu. Yang lain itu nol. Nah, ini yang salah. Kita nganggapnya kita yang benar 80% ya, yang orang lain itu salah 20% seperti itu. Nah, jangan kita 100% benar, orang lain 0%. Inilah yang menyebabkan terjadinya ya pertentangan dalam tubuh umat Islam seperti itu ya. Jadi apalagi permasalahan terkait teknis ya, bagaimana cara bernegara, cara bersosial, cara pendidikan, cara berpolitik, ini yang diperdebatkan ya. Padahal orang lain itu juga ada kebenarannya seperti itu. Dan kita pun juga pasti ada salahnya, dan itu kita harus menyadarinya. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya ya. Baik, itu prinsip yang harus kita ketahui. Kita harus paham dengan prinsip ini sehingga kita insya Allah akan siap untuk melakukan hal-hal yang besar di momen berikutnya. Itulah usul ke-6. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan bagikan ke teman-teman UPA kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.